Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apipah dari kelas MJ507. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus suap pajak yang melibatkan PT Wahana. Sebelumnya, di sini saya untuk memenuhi tugas perpajakan yang dimana soal kasusnya yaitu kasus suap pajak yang melibatkan PT Wahana Auto Eka Marga, dealer resmi mobil mewah seperti Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda terungkap pada tahun 2019. Kasus bermula saat bos PT Wahana Auto Eka Marga itu main mata dengan kepala pelayan pajak penanaman modal asing 3 DKI Jakarta Yuldirga. Tujuannya agar pajak disunat dari yang semestinya. Tentu main mata itu tidak gratis. Darwin menyuap Yuldirga dan kawan-kawan. Pada tahun 2015, PT WAE mengajukan permohonan restitusi pajak sebesar 5,03 miliar. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3 kemudian melakukan pemeriksaan lapangan terkait pengajuan tersebut. Tim pemeriksaan pajak yang terdiri dari Hadi Sutrisno HS sebagai supervisor, Jumari sebagai ketua tim, dan M. Naim Fahmi sebagai anggota, menemukan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan status kurang bayar. Namun, HS menawarkan bantuan kepada PT WAE untuk menyetujui restitusi dengan imbalan lebih dari Rp 1 miliar. Pemilik saham PT WAE, Darwin Maspolin, menyetujui tawaran tersebut. Pada April 2017, Kepala KPP PMA 3 Yuldirga penandatangani surat ketetapan pajak lebih bayar yang menyetujui restitusi sebesar 4,59 miliar sekitar awal Mei 2017. Salah satu staf PT WAE menyerahkan uang kepada HS di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus ini pada Agustus 2019, menetapkan 5 tersangka yaitu DM sebagai pemberi suap, YD, HS, JU, serta MNF sebagai penerima suap. Darwin Maspolin terbukti memberikan uang US sampai 131.200 US dollar atau setara dengan 1,8 miliar kepada pegawai kantor pelayanan pajak penanaman modal asing PMA 3 DKI Jakarta agar menyetujui permohonan lebih bayar pajak atau restitusi. Pejabat KPP PMA 3 DKI Jakarta ialah Yuldirga selaku Kepala KPP PMA 3 DKI Jakarta serta Hadi Sutrisno, Jumari, dan M. Naim Fahmi selaku pemeriksa pajak KPP PMA 3 Jakarta. Di persidangan terungkap salah satu aliran uang dari Yuldirga rencananya dialirkan ke Kepala Kantor Wilayah DJP DKI Muhammad Hanif. Yul dimintai Hanif sebesar 150 juta untuk secara fashion show anaknya. Perbuatan Darwin Maspolin dilakukan bersama-sama dengan Catherine Tan Fong Ching selaku Chief Financial Office Awareness Automotive PTE Ltd. Darwin memberikan uang kepada Yuldirga dan kawan-kawan terkait pemeriksaan pajak 2015 dan 2016. PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis dealer hingga servis berbagai merek mobil. Merek mobil yang dimaksud adalah Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda. Darwin Maspolin divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Yuldirga, mantan Kepala KPP PMA 3 Jakarta, divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti menerima suap sebesar 34,625 dolar Amerika Serikat dan 25 juta dari Darwin Maspolin. Dari pertanyaan yang diberikan yaitu yang pertama,
Bagaimana mekanisme restitusi pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan apa saja pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Untuk jawabannya yaitu mekanisme restitusi pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi jika terdapat kelebihan pembayaran pajak. Prosedur pengajuan meliputi pengajuan permohonan. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak dan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua yaitu pemeriksaan oleh otoritas pajak. Setelah pengajuan, otoritas pajak melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan permohonan. Yang ketiga yaitu keputusan. Jika disetujui, otoritas pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan mengembalikan kelebihan pembayarannya. Pengawasan yang diperlukan: audit internal secara berkala, pelatihan etika untuk petugas pajak, saluran pelaporan anonim untuk masyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak lebih bayar dan bagaimana prosedur penetapan SKPLB dapat digunakan secara tidak etis seperti dalam kasus ini. Surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Prosedur penetapan SKPLB dapat disalahgunakan dengan cara suap kepada petugas pajak. Dalam kasus PT WAE, suap diberikan untuk mempercepat proses persetujuan restitusi tanpa melalui pemeriksaan yang benar. Manipulasi data, mengajukan data yang tidak akurat untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Pertanyaan ketiga yaitu apa saja tanggung jawab moral dan profesional dari petugas pajak dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak dan bagaimana seharusnya mereka mengelola tekanan eksternal seperti godaan suap. Petugas pajak memiliki tanggung jawab moral dan profesional, antara lain menjaga integritas, melaksanakan tugas sesuai dengan hukum dan etika, menghindari konflik kepentingan, tidak terlibat dalam praktik yang merugikan publik, mengelola tekanan eksternal, menolak tawaran suap, dan melaporkan upaya tersebut kepada atasan. Pertanyaan keempat, bagaimana peraturan dalam hukum perpajakan Indonesia terkait sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam tindakan suap atau korupsi pajak? Hukum perpajakan Indonesia menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam kasus suap atau korupsi pajak, termasuk denda administratif dikenakan atas pelanggaran peraturan perpajakan. Yang kedua, hukum penjara bagi individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. Pertanyaan kelima, apa dampak tindakan suap seperti ini terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan dan langkah apa yang perlu diambil oleh otoritas pajak untuk memulihkan kepercayaan tersebut? Tindakan suap merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut, otoritas pajak perlu meningkatkan transparansi dalam proses perpajakan, melakukan reformasi kebijakan untuk mencegah korupsi, menindak tegas pelaku korupsi sebagai efek jera. Pertanyaan keenam, bagaimana peran teknologi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses restitusi pajak di era digital? Teknologi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses restitusi pajak dengan menetapkan sistem digital untuk mengajukan restitusi, menggunakan analisis data untuk mendeteksi pola penyimpangan. Dan untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu, dalam kasus ini, mengapa pihak manajemen PT WAE memilih untuk memberikan suap daripada mengikuti prosedur resmi, dan apa risikonya terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Manajemen PT WAE memilih memberikan suap untuk mempercepat proses restitusi daripada mengikuti prosedur resmi yang panjang. Risiko dari tindakan ini meliputi terlibat dalam kasus hukum yang merugikan reputasi perusahaan. Yang kedua, potensi kerugian finansial akibat sanksi atau denda. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan konflik of interest dan konteks perpajakan? Dalam konteks perpajakan, dan bagaimana seharusnya petugas pajak mengelola potensi konflik tersebut.
Konflik of interest terjadi ketika petugas pajak memiliki kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan mereka. Untuk mengelola potensi konflik tersebut, petugas harus mengungkapkan setiap kepentingan pribadi kepada atasan, mematuhi kode etik profesi untuk menjaga integritas. Yang kesembilan, bagaimana fungsi pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pajak dapat ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Fungsi mengendalikan internal pada DJP dapat ditingkatkan dengan melakukan audit rutin terhadap semua kegiatan perpajakan, menerapkan sistem informasi manajemen yang lebih baik untuk memantau aktivitas perpajakan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa peran dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keputusan terhadap etika dan peraturan perpajakan, khususnya dalam menghadapi situasi yang melibatkan potensi pelanggaran hukum. Perusahaan bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perpajakan dengan menetapkan kebijakan anti korupsi secara internal, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai etika perpajakan dan konsekuensi pelanggaran hukum. Dampak kasus tersebut adalah banyak sekali dampak yang terjadi, yaitu yang pertama, merosotnya kepercayaan publik, yang kedua, kurangnya efektivitas pengawasan, keterlibatan pejabat pajak seperti Yul Dirga, Hadis Trisno, Jumari, dan M. Naim Fahmi dalam skandal suap untuk menunjukkan bahwa pengawasan inter dan ekstern masih kurang efektif. Yang ketiga yaitu kerugian finansial negara. Yang keempat, ancaman reputasi institusi pajak. Reputasi institusi pajak nasional terancam oleh skenario-skenario korupsi seperti yang dialami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skandal suksalan korupsi ini harus ditangani dengan tegas guna mempertahankan kredibilitas lembaga-lembaga perpajakan kita. Dengan demikian, kasus suap pajak PT Wahana Auto Eka Marga tidak hanya menunjukkan masalah-masalah spesifik dalam sistem perpajakan Indonesia, tetapi juga menyoroti kelemahan dasar yang perlu diselesaikan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.